back to Garut Voice, suara milenial dan Gen Z-nya orang Garut. Ya, tepuk tangan. Yo, wey. Kali ini ada episode yang sangat spesial dan jujur ini episode yang sangat saya tunggu-tunggu. Lebay ya. Iya, kan kamu tuh ngontek nih, bakal ada tamu ini gitu. Dan saya Terharu. cari-cari di scrolling wah keren nih, bakal keren nih orang itu ya. Selamat datang untuk Lu jangan bilang keren, nanti pas nggak kerennya mereka kecewa aja. Oh iya, membangun ekspektasi. Iya, ngebangun ekspektasi lu. Jahat itu. Ya, selamat datang Kang Aris Karisma. Itu berjudul ya. Ini Kang Aris Karisma tuh yang saya tahu ya, stand up comedy, musisi juga karena di bio Instagramnya musisi ya. Musisi, terus stand up comedy, terus aktivis juga. Ada lagi. Rockstar gagal. Rockstar gagal gitu. Dan saya penasaran dengan semua itu berawal dari mana gitu. Semua mah berarti harus satu-satu. Ya berawal dari mana dulu Bang? Musik sih karena memang kan lahir di radio ya. Di radio. Jadi ayah saya mendirikan radio tahun 66. Tahun 66, sebentar saya lahir 82, jauh banget ya. Jauh banget. Jadi saya nggak ngalamin yang namanya piringan hitam, udah kaset gitu. Terus ya sense of musicnya ya terbangun dari situ. Pembenaran lagu alhamdulillah di antara teman-teman SD yang lain lebih lengkap gitu, lebih tahu lagu-lagu kayak zaman-zaman waktu SD hits waktu tahun 80-an lah ya, karena saya lahir 82. Tapi jadi musisi memang dikursusin sama orang tua. Oh, emang diarahin? Diarahin, kelas 3 SD itu udah kursus drum. Cuman kenapa saya jadi vokalis? Karena drum itu dikeprokan anjir. Emang? Tadi keprokan jadi vokalis. Padahal saya juga sadar saya butut suara mah. Cuman ternyata kudu halus oke. Maksudnya gini, saya bisa pilih lagu yang agak aman lah. Tapi ternyata dilatih juga bisa. Jadi ada yang bakat, ada yang dilatih. Nah, saya terus yang dilatih. Bakat mah dilatih. Karena diarahin teh aja tuh. Nah, kalau MC saya tuh nggak punya cita-cita jadi MC loh sebetulnya. Karena gini, zaman dulu tuh kan saya tuh nongkrong di Siliwangi ya. Di Siliwangi kan sering ada acara underground, acara noise enterprise ya namanya itu dulu. Dulu tuh MC tuh belum jadi sebuah profesi loh. MC tuh masih kayak panitia yang bisa ngomong, nggak sih? Iya, kayak belum seksi gitu sih ininya. Enggak, bahkan belum jadi profesi. Oh, belum jadi profesi. Belum jadi profesi, belum dibayar. Walah. Lu ngomong lu membawain acara tuh nggak dibayar zaman dulu. Wow. Di Garut ya, di Bandung, di I don't know di Bandung gitu. Tapi kalau di Garut tuh kayak tahun 90-an tuh panitia yang bisa ngomong ya udah lu nge-MC gitu. Dan gue paling bacot kan. Padahal menurut mereka bacot, gue sih gue ngerasa pendiam banget. Pendiam ya? Saya nggak pendiam gue. Pendiam ya? Ya, nah udah gitu. Sering MC di acara itu nggak dibayar. Jadi MC itu Nggak dibayar, dari gue nggak minta, dari gue juga nggak tahu ya, emang nggak ada bayaran, cuma dibayar nasi bungkus ya sama minuman yang gitulah ya. Nah udah gitu tiba-tiba ada produk-produk rokok dan terutama rokok sama provider. Rokok provider belum musim dulu. Terus mau nggak MC? Kok banyak banget yang nawarin anjir. Berapa harga? Ya gue nggak tahu bukan harga berapa. Orang gue bukan, tiba-tiba terjebak kan jadi profesi MC. Ya sering ternyata. Dan waktu itu MC juga belum banyak. Bisa dibilang di Garut itu. Bisa dibilang guru gue doang. Ya maksudnya yang dibayar. Oh, alah, iya. Yang dibayar. Yang 2002 udah mulai sering MC riff pas band nasional semua. Kuburan segala macam. Kalau gua nggak MC, gua ngeband dan sebagai pembuka. Ya, thanks Trefem, thanks Antares, thanks orang tua yang udah. Karena waktu itu kan kata yang paling sering diucapin orang tua tuh, kalau mau nguasai media, kalau mau nguasai dunia, kuasai media. Iya. Itu terngiang almarhum ayah saya sampai sekarang. Kalau mau menguasai dunia tuh harus menguasai media.
Karena sekali berujar jutaan mendengar. Itu sih betul. Apalagi kalau sampai berpengaruh gitu kan. Ya, betul. Ada kebanggaan tersendiri. Kalau band itu memang ada effortnya. Beda sama MC. Dan gue tuh istilah MC kayak latih vokal itu taunya belakangan, setelah MC lama baru tahu ilmunya. Kayak terjun dulu. Ya. Baru belajar gitu. Iya, kayak gitu. Beda sama stand up comedy. Stand up comedy kan udah diajarin dulu teori dari awal, riffing, storytelling ya, rule of three, punchline, set up punchline dan lain-lain gitu ya. Nah kalau band memang effort, saya tuh belajar kelas 3 SD belajar drum, terus vokalis, belajar vokal kelas 1 SMP di Elvas Music Studio. Terus siaran juga dulu tuh kan ditawarin kan, mau nggak siaran di Ardan, karena kan temen bokap Yang di Bandung. ya Arif ini. Enggak, pengen bikin sendiri aja di Garut, 3FM Radio. Karena gue yakin banget kalau itu bakal ada terus ternyata lu bubar. Oh, jadi motivasinya emang yakin itu? Enggak, ego anak muda yang nggak mau jadi karyawan, pengen jadi atasan. Gue pengen si acara dan lain-lain itu gue yang nentuin. Dari mulai jinglenya harus apa, lagu yang diputar apa. Waktu itu 3FM 80% lagu barat. 3FM itu? Lagu barat, dan kita nggak mulai, saya nggak putar ST12, gitu. The Massive, Armada yang itu nggak diputar. Yang pop culture itu. Karena itu bayaran mahal, saya harus ke Garut lagi. Saya pengen di Bandung waktu itu. SMA kan di Bandung, di Ciamplas. Ciamplas. Sama apa nih? Pasuruan 8. Pasuruan 8. Ya. Pasuruan 8. Lu nanya sih, jadi ya biar nanti teman-teman akan kesini ngobrol. Ya. Bukan SMA dulu, bukan. Ya. Nggak layak saya di situ. Itu siaran di Ardan tadi, siaran di Ardan. Nggak, saya ngambil. Walaupun itu pemiliknya teman ayah saya juga pemiliknya. Karena Radio Indonesia tuh memang owner-ownernya saling kenal. Pada akhirnya pada 3FM. Saya cukup puas, bahkan saya cukup terbantu dari mulai karya, cuan, popularitas terbantu sama 3FM. Bahkan dari anaknya ayah saya, dari 6 orang itu yang siaran sama saya doang. Oh gitu? Iya, betul. Padahal pendiri radio ya? Saya doang. Iya, ada siklus ini gitu. Sadar ini aja, sadar peluang. Iya sih. Sadar peluang kayaknya ini. Dan gua agak narsis kan dulu ya. Sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang. Cuman kalau sekarang mungkin lebih lebih ke tahu kapan percaya diri, kapan tahu diri. Ya, Asik. Tahu momentum. Maksudnya kenapa ya? Rasa pengen dikenalnya lumayan ada gitu. Karena percuma saya latihan band, latihan segala macam. Kalau nggak diapresiasi secara banyak orang juga percuma. Cuma ditonton sedikit orang gitu. Gue pengen 10.000, jadi pansos lah sama band-band gede. Jadi tiap ada band gede, saya band pembukanya. Itu salah satu cara yang efektif ya. Kayak gitu. Apalagi Akang kan konseptornya. Ya harus. Kalaupun konseptornya orang lain, saya maksa pengen saya yang konsep. Jadi dimasukin aja udah. Gua harus jadi band pembuka gitu. Saya pernah marah loh sama orang 3FM juga ya. Karena dia yang ngatur-ngatur gitu. Karena kan gue juga nggak sadar ya, karena anak muda 20 tahunan gitu udah mimpin perusahaan radio gitu. Anak buahnya kok udah di atas umur saya gitu ya. Dia udah lebih ngerti kan harusnya. Dia udah berpengalaman. Udah berpengalaman. Terus dia ngerubah rundown segala macam, gue sampai lempar meja segala macam. Ya maksudnya itu hal yang gue sesali ya, maksudnya. Udah effort gitu ya. Iya, udah ya, itu hal yang gue sesali. Maksudnya dia tuh lebih tahu lu tuh mentingin ego tuh. Oh, gue egonya tinggi banget. Ya mungkin lagi menggebu-gebu kan, jiwa muda gitu. Ini idealis gue nih gitu. Iya. Kenapa lu ubah sih gitu? Sigana teh amun teu terwujud teh. Mun teu terwujud teh bakal teh ngahulang deui terus kudu terwujud. Iya. Di pikiran deui isukna. Emang kadang kalau pemikir filsuf itu ada kata-kata menurut saya gak ada project yang mangkrak gitu.
Ada juga yang tertunda. Iya ada, bukan mangkrak tapi tertunda gitu kan. Tertunda, iya. Malahan gitu. Betul. Emang suka gitu kan kalau Suka gitu. pemikir itu? Akang sendiri merasa gitu? Saya masih gitu. Masa gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada gue punya goals nih. Terus kata orang gagaris. Enggak. Belum sukses. Dan emang suka ada di pikiran gitu. Ini harus terjadi gitu. Ini harus terjadi gitu. Dulu iya, kalau sekarang udah berdamai. Udah berdamai dengan itu. Udah berdamai. Maksudnya nggak semua yang kita inginkan harus terjadi di dunia ini. Pada akhirnya Gitu. Dan akhirnya aku menyadari bahwa aku manusia. Kalau dulu pengen dewa kan? Iya. Pengen semuanya terrealisasi. Iya, 20 tahun segala macam. Terus orang tuh bilang Aris tuh pandai cari momentum, bukan pandai cari momentum. Aris tuh hoki ya gitu. Bukan hoki. Hoki itu skill ketemu momentum. Karena kalau momentumnya ada, skillnya nggak ada ya nggak bisa. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Tapi kalau skill ada, momentum nggak ada ya nggak jadi tetap. Jadi udah skill dulu aja, momentum kalau ada baru ya ini masuk gitu kan. Jadi benar-benar rangkaian keberuntungan itu emang ada gitu ya, bukan pure beruntung. Bukan pure keberuntungan, bukan kayak gitu sih. Dari ini teh bener-bener kalau yang saya amati nggak pernah lepas dari mikrofon gitu. Me myself and microphone. Gue tuh hidupnya emang mikrofon banget. Siaran, orasi pas demo. Nah itu orasi, terus moderator, stand up comedian, terus juga voice over. Saya kan ngisi beberapa voice over. Salah satunya Nutrisari, nyegerin gitu kan. Oh itu akan. Iya. Gokil. Saya baru tahu. Sampai ini. Welcome to Jakarta International Japanese Music Festival. Wah ini mah spesialis festival kan. Ya. Tapi ada yang lucu, gue waktu bikin iklan kan ngundang Niki Astria. Jadi kan lagunya jarum neraka, kan liriknya jarum setan. Sponsornya jarum. Oh gitu. Jadi gue bikin Jarum Super Rock Sensation menampilkan riff Tapi Ku Bukan Raja dan Niki Astria. Jarum setan bisa mencabut nyawa. Itu dimarahin sama bos Jarum. Revisi, nggak mau tahu revisi. Gua revisi, tapi gua revisi lagu apa? Gua taunya lagu itu. Karena itu terlalu jauh umurnya. Maksudnya itu bukan angkatan gua lagunya. Gua cari lagu alternatif, ya udah terpaksa. Ya artinya kan kita kan mereka klien diturutin lah maksudnya. Iya, betul. Tapi dulu bikin iklan tuh emang kayak gini ya. Misalkan kita bikin iklan apa? Sierra. Itu semua orang tim minum Sierra. Terus minum, tunggu 5 menit, gimana perasaannya? Gimana gitu? Ada kesimpulan? Oh, aduh di situ. Sampai nentuin siapa yang ngisi suara, efeknya gimana dan segala macamnya. Itu cuma di radio gue yang kayak gitu. 3FM dulu. Se-effort itu, persiapan itu. Persiapan itu. Konsepnya sematang. Gua nggak mau jelek pokoknya. Gokil sih. Gua nggak mau jelek. Sampai-sampai gue dulu tuh belajar Adobe Audition ya. Itu sendirian tanpa mentor. Seperti halnya gue belajar nyetir nggak pernah ada yang ngajarin. Otodidak. Gue cuman pencet button ini buat efek apa. Akhirnya terjadi jingle yang paling fenomenal yang hit music station in 3FM radio yang itu jingle itu. Itu aku bikin sendiri. Nggak ada yang ngajarin sebetulnya. Dan kesini makin dewasa gue baru tahu ternyata nggak bikin iklan tuh nggak terlalu banyak efek juga nggak apa-apa ya. Ternyata ada iklan terkompleksi bukan telepon biasa. Efeknya mana? Terus dia informasi nggak detail, nggak ngejelasin untungnya apa. Brand aja pure gitu. Oh gitu ya. Ya learning by doing gua. Pada akhirnya jadi tahu. Ya artinya ternyata bikin iklan tuh nggak harus detail juga. Kan ada iklan tuh di radio lain yang 3 menit. Betul. Yo bawa handuk studio. Narasinya tuh. Orang juga nggak ingat aja. Orang juga nggak ingat gitu. Lebih ingat lagu Mangu kalau sekarang. Iya sih betul. Itu berkaca dari cerita Akang nih tentang perradioan.
di FM. Ah, Kalau di Garut tuh dari 90-an Rex udah ada belum? udah. Udah, Rex 70-an bahkan. Baru Gary berarti. 80-an, 70-an. Jadi antara tahun 66. Jadi waktu bokap balik dari Amerika, dari Boston, dia sebetulnya ke sana bukan mau jadi penyiar radio. Dia bahkan nggak ke penyiar radio. Dia di sana jadi anak buah kapal. Oh gitu. Iya. Tapi digaulnya sama orang radio. Jadi pas balik dari Boston ke Garut, dia bikin radio. Idenya itu. Dan tahun 66 tuh bakar duit sampai 75. Kan 75 baru legal. Oh, 75 tuh baru legal. Dan belum tentu duitnya gede. Iya juga sih. Ya kan? Iya. Gue tuh mikir 66 bayar listrik sama karyawan dari mana nih? Aktivis kan nggak kerja. Iya. Nggak, sampai sekarang nggak kejawab. Masih jadi misteri itu. Masih jadi misteri. Nah, dulu tuh kan SW. Bukan FM, bukan itu penyiar tuh almarhum SW. Bukan FM, bukan AM, SW. Jadi keterima ke Australia. Makanya that's why anak-anak penyiar Garut dari dulu bahasa Inggris kan. Kayak almarhum Mang Risman Lenggana, Al-Fatihah, mamanya Widya. Itu pakai bahasa Inggris itu siarannya. Jadi keterima di Australia. Katanya gue belum lahir kan. Akang pernah pakai bahasa Inggris kan siaran? Campur. Oh campur. Kayak openingnya doang, misalkan ya it's one of 91.9 FM radio music station. This time I'm Aris Kurma who will accompany you all right now right here in Gayatris. Kamu boleh request sekarang, gitu. Indonesia segitu. Tapi pohonnya mah banyak lah. Tapi itu pun jujur niru itu deh. Niru nyampur-nyampurin Prambors, nyampur-nyampurin Ardan, nyampurin OS gitu. Iya, ATM lah ya. ATM seperti halnya MC. Oh, MC teh kieu dan Mananta kieu ieu. Oh, berarti kieu MC teh. Udah gitu. Tapi pada akhirnya kita bakal punya akhirnya nemu ternyata enaknya gini, nggak niru dia gitu. Pada akhirnya gitu. 3FM kan. 3FM. Kalau kejayaan 3FM 2002, 2003 ya bubar 2012. Sebetulnya dijual 2010, cuman 2012 dijual. Dulu tuh memang pusatnya anak muda. Kalau Haikal dulu hidup di zaman 2003, 2004. Kalau kamu ada aja. Oke, salam-salamnya buat Haikal, itu satu sekolah pasti ramai. Wih, sih disebutkan di radio aja. Apalagi dulu ada program di jalan sekolah. Di mana orang ada 6.000 orang daftar, bayar 50.000 untuk jadi penyiar di jam 4 sampai jam 6. Padahal itu strategi saya untuk mengefisiensi budget agar nggak keluar duit di bayaran penyiar jam 4 sampai jam 6. Tapi padahal laku. Karena ini diumumin. Misalkan Dwi Jasita Firwanti dari SMA 1 Tarogong. Pamela dari PCC dari Tarogong. Mira Lestari jadi dewan. Iya. Itu mantan di jalan sekolah. Oh gitu. Iya. Di announce lu. Itu aku mentor siarannya. Gokil. Akang bangga gak sih kalau yang Akang mentor sudah jadi bangga banyak. Walaupun ada beberapa yang masih nyapa, ada yang ya itu dia biasa lah. Tapi aku nggak masalah sih, bangga aja. Okay. Siapapun itu yang sekarang udah ada di luar negeri di mana bangga aja gitu. Tapi kejayaan FM itu kan jadi kiblat anak muda dulunya. Bahkan sampai orang mau rekaman, yang tadinya nggak niat rekaman, nggak bikin lagu, dia bikin lagu hanya karena ingin diputar di 3FM. Oh gitu kan? Ya betul. Ngajakin gitu. Kalau kamu dengar namanya Yodia, Rolling Door, Aura itu Digi Device itu terkenal di 3FM. Pengen dulu gitu. Kira-kira enggak masalahnya ini bukan gua membanggakan diri ya. Gua nggak ada ilmu manajemen, gua nggak ada ilmu komunikasi, gua nggak ada ilmu broadcasting. Itu karena mungkin zamannya aja. Lagi hype aja emang. Lagi hype aja. Kebetulan saya tahu dari mana caranya coba. Iya sih. Enggak, itu karena zamannya aja. Itu dia keberuntungan. Momentum ketemu skill. Betul. Saya udah paham nih ilmu dari Akang. Momentum skill. Yodia akhirnya jadi diputar, terus jadi banyak yang ngirimin demo-demo lagunya. Tapi itu kan
Gua kira bakal selamanya, ternyata pas 2010 redup, iklan mulai turun. Pertama iklan lokal turun, Toko 39, yang Garut-Garut lah turun. Cuma iklan nasional yang ada. Itu pun kuenya gini loh. Kan radio itu acunya sama time spent listening ya. Ketika Instagram datang, Facebook, Twitter, itu time spent listening orang mendengarkan radio itu hanya di mobil. Habit orang mendengarkan radio di mobil. Bukan lagi di pesawat radio. Kecuali Antares. Karena that's why Antares masih hidup sampai sekarang. Bahkan seminggu sekali fansnya mengadain acara. Mandiri, pakai duit sendiri, pakai duit fans itu. Gokil sih. Antares, sampai sekarang Antares. Kalau 3FM bubar karena memang anak mudanya udah pakai Instagram, bro. Karena targetnya itu anak muda. Gitu. Jadi adapun anak muda yang denger radio di mobil. Sementara kalau kenapa di kota gede kue advertasinya gede? Karena di kota gede kan macet. Sekarang rumah di Bintaro, kantor di Sudirman. Jarak dari rumah ke kantor lama kan? Jadi time spend listening dia denger radio lama. Kalau di Garut kan rumah di Pataruman, kantor BJB ya sakedeung kan? Nggak sabar Cuman sampai dan udah ke kantor, apa jaminannya dia dengerin lagi radio? Nggak ada. Pasti di mobil doang dia denger radio. Gitu. Iya, nah itu kejayaan 3FM itu kan dengan lihat kondisi zaman sekarang. Enggak, kalau Antares tahun 94 pernah bikin acara jalan sehat. Pesertanya 80.000 orang. 80.000. Sumpah, 80.000 orang. Zaman ayah saya. Dan itu hanya di-announce di radio. Di-announce di radio. Gokil, bisa sampai 80.000. 94 kan nggak ada alternatif hiburan lain. Iya sih, iya juga. Nggak ada, ya make sense lah. Make sense, nggak ada alternatif hiburan lain. Dan saya mau coba ulang kembali di 2016. Dengan effort yang lebih, dengan gimana caranya gue ngembaliin kejayaan bokap gue dulu. Nyampe 10.000 pun enggak. Ternyata nggak bisa. Udah beda mungkin ya. Udah beda. Belum lagi kan nyinyiran zaman ayahnya Aris mah orang penyiar dikasih rumah dikasih ini, zaman Aris mah pelit gitu kayak gitu. Gue tuh kadang sedih gitu ya, maksudnya ya beda lah gitu. Tapi ada chance gak kan, ada peluang gak kejayaan Trijaya kayak terjadi 3FM gitu bisa hadir lagi? Ada beberapa teman saya itu masuk lagi pengen ada kangen masa-masa itu, masa-masa radio ditemenin tidur sama. Kan radio itu sifatnya personal ya, theater of mind kan, karena audio kan sifatnya. Audio, theater of mind. Jadi ketika sambil merem, sambil nyuci, sambil nyetrika, dia bisa menikmati acara, bisa mengkonsumsi acara. Gitu. Jadi ketika dia pakai backsound laut, terus dia ngomong malam ini kalau kamu lagi galau, gitu kan. Jadi orang tuh kembali tidur dan selalu bilang kamu, bukan kalian. Karena personal. Kedekatan itu. Personal, iya kayak gitu. Saya learning by doing, nggak ada yang ngajarin. Atau mungkin dengan platform yang berbeda, apakah bisa? Bisa. Kejayaan itu balik lagi gitu. Atau vibes-nya bisa. Dibalikin lagi. Bisa. Anak-anak Garut merasakan. Banyak ada RTM Radio Tengah Malam kan di TikTok ada juga kayak gitu. Di Spotify juga kan sekarang. Spotify, podcast kan Spotify. Semenjak ada Corbuzier, Spotify jadi audio visual sekarang. Iya. Agak aneh juga ya. Agak aneh juga ya. Makanya gue Garut Voice mendingan jangan dibeli podcast lah. Talk show udah aja dah. Atau ngobrol lah atau apa gitu. Ya karena podcast juga dulunya emang dari iPod ya? Enggak, jadi siaran itu kan live. Gua ngomong di studio, orang denger di rumah. Saat itu pula live. Bagi yang nggak mendengarkan langsung, punya kesempatan untuk mendengarkan ulang, karena direkam. Rekamannya, ketika datang internet, rekamannya diupload di website. Makanya website broadcast. Nah kemudian ada masanya habit orang mendengarkan webcast itu di iPod. Jadi podcast. Begitu. Dan podcast itu akhirnya rame berkembang, ada di Spotify, di SoundCloud. Gua kan sering denger Makna Talks. Terus juga podcast awal minggu si Adrian Colby. Pas datang Corbuzier, kok gini.
Tapi it's okay. Ya, itu mungkin format aja yang berbeda. Ya, which is nothing wrong. Ketika dia masih pakai headset dan pakai ini, berarti kekuatan audionya ada. Tapi kan yang lain jadi salah paham. Ada gimmick joget-joget, kan itu visual. Kayak gitu sih. Itulah, karena di internet itu kebanyakan yang menulis si podcast itu langsung ke iPod-nya sebenarnya tuh, gak ceritain webcast-nya itu. Ini kalau bahas gini terus, gua post power syndrome aja. Lanjut aja. Post power syndrome aja. Jadi kayaknya membanggakan masa lalu itu tanda tidak punya prestasi hari ini. Quotes. Membanggakan masa lalu itu tandanya tidak punya prestasi hari ini. Itu dari MC terus ke penyiar, stand up komedi. Jauh sebelum stand up komedi gue sempat jadi talent manajemen nggak sengaja lagi tuh. Nggak sengaja lagi. Karena gini. Kayak gini ya, kayak kecelakaan semua gitu. Iya, saya nggak cita-cita ngurus talent. Maksudnya gini, kayak misalkan tahun baru, Sabda Alam minta MC dong 2, minta band 5 sama DJ 1. Terus tiba-tiba restoran minta lagi 70 resto dan hotel minta ke saya karena pusat informasi. Iya sih. Si paling segala tahu gitu. Lagu si paling komplit gitu. Meskipun nggak pop culture nggak masuk ya. Apa? Pop culture nggak masuk yang S12 tadi gitu-gitu. Ya culture MTV minded dulu. Iya. Aku MTV minded bawanya. Aku mau balik lagi ke Garut waktu itu. Asal radionya terserah gua. Terserah gua mau digimanain. Tapi kan mau apa yuk? Tenanaon, tepayu kita. Tapi kan payu gitu kan. Iya juga sih. Ya maksudnya ya kalau kata Paji tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada adalah produk yang dipasarkan secara salah. Iya juga sih, announcement-nya aja ya. Iya, maksudnya semua karya kita tuh ada yang mau denger, ada yang mau menikmati kalau kita menemukan pasarnya. Pasar bisa diciptakan. Kayak efek rumah kaca. Tapi efek rumah kaca belum bilang pacar bisa diciptakan. Oh, pacar bisa diciptakan. Itu balik lagi tadi kepotong kan yang Thailand. 70 ya. Yang Thailand. Nah itu akhirnya udah banyak gitu. Ya saya nggak bikin PT, nggak bikin apa-apa karena juga belum ngerti juga cara bikinnya. Dulu juga travel dibikinin PT-nya. Iya. Segala macam dibikinin, saya terima beres aja. Dan saya juga nggak musik finance, saya musik-musiknya lebih ke musik director, script writer, produksi, announcer jelas, terus event organizer. Dan event organizer itu nggak sesulit sekarang. Kalau zaman dulu tuh kan zaman radio tuh klien yang datang, gua nggak pitching, makanya jadi manja. Iya juga sih. Ada zona nyaman itu ya? Zona nyaman itu. Nah kalau talent enaknya gini kan, jadi si talent yang udah main di tahun baru pada ke True FM besoknya aku yang ngegajiin. Ya dicoceng tetap kan bati, lempar batu sembunyi bati gitu kan. Lempar batu sembunyi bati. Iya kan. Udah ada 5 quotes yang keluar dari Kang Aris. Ya kan maksudnya kan gue kerja gitu kan. Gue kerja. Nah itu tapi semenjak ada Instagram, si hotel kan bisa nyari sendiri bandnya. Oh ini L-band, dengerin lagunya, udah langsung nggak usah ke Aris lah. Kayak gak perlu talent manajemen lagi gitu. Lagi talent manajemen juga nggak ada manajemennya itu mah, cuman gua doang. Itu mah cuma kedok doang ya. Calo aja. Calo artis. Jadi kalau ada seminar calopreneurship, saya pengisi narasumbernya. Itu ya, boleh tuh. Itu tapi kalau stand up ya, apakah berpengaruh dari pengalaman sebelumnya dari MC? Keresahan yang gini. Sebetulnya kan stand up tuh kan public speaking. Jadi kalau kita udah menguasai dasarnya ya kita tinggal lanjutin. Oh iya. Ya. Sekarang gimana Kang, aku mau ikutan stand up. Sementara dia naik panggung aja belum pernah. Artinya PR-nya banyak. PR-nya dia harus bisa ngomong dulu, bisa ngatasi grogi dulu, bisa ngomong di depan, bisa memilih diksi yang pas,
bisa menyapu mata penonton gitu. Halo semuanya gitu tuh. PR-nya besar. Kalau yang udah pernah siaran, pernah MC itu mungkin PR-nya kecil. Gitu di stand up. Dan saya ngerasa pas ada stand up booming 2011 ya. Gue juga udah melakukan ini di radio. Jadi tinggal beberapa joke gue ambil lagi, gue jadiin materi stand up. Keresahan itu. Keresahan itu bisa, ada yang diambil dari ini, ada juga yang memang aku bikin baru gitu. Karena ternyata di stand up tuh haram kalau bawa materi orang lain. Harus original, harus ada pakem itu. Ya. Meskipun saya tidak tertulis ya. Tidak tertulis, tapi dari kita sendiri ada rem itu. Tidak tertulis, tapi mengkapangi di musuhan ya. Enggak sih. Karena emang orang-orangnya ya sekomunitas itu juga kan. Kata Akang juga tadi kan melucu di depan komedian. Ya, gua langsung gitu. Aduh, gimana ya gua tuh di depan komik nasional harus melucu di depan orang yang lucu itu susah loh. Itu sama aja kayak gua ngajarin gitar sama Piu Padi, sama aja kayak gua ngajarin gitar sama ngajarin balap sama Valentino Rossi, dan sama aja gua ngajarin poligami sama Aceng Fikri. Wih, kabur tuh sih. Tahan. Pak Aceng berdamai ya. Dulur kayaknya aja orang. Ya, tapi itu salah satu jokes ya. Salah satu jokes ya. Jangan dianggap, jangan dimasukin hati. Saya kalau bercanda emang gitu. Suka serius. Tapi itu yang saya kagum dari stand up comedian kan. Bener kayak diksinya gitu, rimanya bener-bener. Tapi saya nulis sudah mentok sekarang. Maksudnya gue tuh nggak bisa nyiptain jokes yang lu bilang fenomenal itu loh. Yang Ariel itu. Ya, yang gua bilang Ariel tuh salah nggak sih? Ariel dipenjarakan. Iya. Kenapa Ariel dipenjara? Apakah Ariel salah? Enggak. Salah Ariel tuh. Salahnya Ariel tidak mau belajar. Harusnya Ariel belajar sama Lapindo tentang bagaimana caranya muncul tanpa ditangkap. Kita kabur gak sih? Sebenarnya selama itu jokes itu aman, itu jokes. Itu aman. Tapi iya gitu. Itu salah satu joke yang menurut gue dan beberapa orang itu keren, dan gue nggak bisa nyiptain sebagus itu lagi. Apakah ada faktornya gak sih kan? Nggak tahu ya. Distraksi. Nggak tahu. Gue coba gue main silogisme, analogi, main dualisme makna. Pas dicoba-coba, akhirnya termasuk banyak juga yang gitu. Iya sih. Apakah saya perlu yang receh-receh aja? Mungkin ada yang receh, yang tidak tepuk tangan jomblo, karena jomblo tidak bisa tepuk tangan. Jomblo hanya yang bisa bertepuk sebelah tangan. Gitu. Yang gitu-gitu, yang nggak cerdas gitu. Ya itu recehnya dari situ ya bang. Ya, tapi gue pakai yang receh juga di awal-awal. Tapi si stand up ini materi-materinya selain dari keresahan, background berpengaruh gak kan? Kan Akang lulusan filsafat lah gitu. Enggak, aku dihukum juga. Dihukum juga. Iya, bukan di penjara. bukan dihukum di gini ya. Filsafat Unisba, hukum STHG. Nah, background itu berpengaruh gak kan sama kelanjutan karir stand up atau si isu di Jalan Dogs itu, atau penulisan jokes itu, atau branding yang ingin ditampilkan? Dikit, tapi nggak terlalu banyak lah. Dikit lah. Maksudnya sense of humor itu harus tetap ada. Oh iya. Lu tahu nggak? Di setiap angkatan gue yakin ada 2 tipe jenis orang yang suka ngelucu. Yang pertama adalah yang ngelucu dan memang lucu, dan yang ngelucu dan tidak lucu. Misalkan gini, ada situasi di mana di kantin lagi ngumpul, tiba-tiba ada orang yang lucu. Toh, isiu, kadang, yo, deh isiu cang mereka lagu, no. Jadi badu tongkrongan gitu ya? Ya, maksudnya disenangi lah, disenangi. Tapi kalau yang nggak lucu, botol mana itu? Kalau jadi ceng-cengan itu. Gitu, karena dia ketika dia nggak bodoh, naon sih? Tapi pada akhirnya jadi lucu juga ya. Tapi jangankan gua, yang udah profesional, yang udah gede namanya juga, ngebom itu pasti ada. Nah itu istilah ngebom itu. Ngebom, ya maksudnya nggak lucu itu pasti ada. Pasti ada, karena orang tuh, si komika itu berasumsi
kalau yang diomongin lucu. Ternyata tidak. Oh, wow. Bisa jadi dia coba di tongkrongannya lucu, di sini lucu, pas di tempat lain enggak. Oh, makanya harus paham. Wah, itu berat. Audiens juga ya. Berat. Berat juga ya. Gue sampai waktu di SMA 15 gue sampai riset nama guru yang paling galak siapa, di sini yang paling terkenal siapa, yang di sini tempat ngerokok di mana, di warung pojok atau jadi gue bisa jadi bahan kan. Malah lagi tuh. Ya semua tepuk tangan. Nah ini yang gak tepuk tangan, ini pacarnya si Anu, kan jadi seperti yang gitu. Dari hasil riset. Hasil riset gitu ya gitu. Wah ini mah wajah-wajah yang suka dimarahin sama Pak Agus nih. Kalau kan orang jadi kaget tuh. Oh, relate kan? Kelas kok tahu gitu ya? Iya. Udah ketawa. Apa lu ketawa? Udah mah di borong pojok rokok dulu gitu kan gitu. Jadi bahan semuanya. Kalau yang langsung itu apa namanya? Riffing apa? Observasional. Observasional gitu. Iya riffing juga. Riffing ya. Kalau langsung ditunjuk gitu di keadaan sekitar langsung dijadiin bahan itu namanya riffing ya? Atau apa? Ya. Riffing. Gitu. Riffing itu keren banget sih kalau udah puasin. Riffing yang paling gua suka tuh Ridwan Remin. Dia natural banget. Iya. Tapi nggak mungkin nggak by design. Iya sih. Itu riffing by design semuanya. Tapi terlihat tidak didesain. Itulah latihan. Nggak cuman ditulis, nggak cuman dihafalin, nggak cuman ya ditulis ulang, nggak cuma dihafalin, tapi dibadanin seolah nanti pas dibawain seolah natural. Iya betul. Gitu. Itu ilmu stand up ya. Ini dari FYI ya, Kang Aris ini ketua stand up atau mantan ketua stand up? Mantan. 2000 berapa kan? Founder lah. Founder tuh. Founder 2000. Jadi Garut ya, stand up Garut. Stand up nasional mah tuh Isman. Lima itu. Nah, saya founder di Garut 2012. Kalau di nasional kan 2011. Jadi termasuk cepat lah Garut mah. Iya, termasuk cepat lah. Dibanding Tasik, Banjar dan sekitarnya termasuk paling cepat. Atau mungkin karena sama kayak Bandung. Bareng sama Bandung Garut. Bareng sama Bandung. Oh alah. Atau karena mungkin cepat itu jadi sering dienam sama Mas Panji. Kedekatan itu. Enggak, karena saya banyak gini. Saya pernah berada di peringkat ketiga follower terbanyak stand up comedy di Indonesia. Panji, Radit, Aris. Follower di apa tuh Bang? Twitter. Wah, Twitter lagi. Ya, Instagram mah jauh. Jauh. Bayangin, Twitter 400.000, gua. Instagram 3.500. Bisa jomplang gitu ya? Nggak tahu. Tapi banyak kecelakaan kayak misalkan nge-tweet Prabowo segala macam, dibalas sama Prabowo, saling chat-chatan sama Prabowo. Pendukungnya Prabowo marah-marah, bilang PKI segala macam. Pembela gua jadi ramai banyak itu. Terus yang kayak seleb-tweet yang so asik itu gua bantai-bantain. Gua tuh senang ribut zaman 2013. Senang ribut ya. Iya. Ya maksudnya ribut di. Iya, ribut di Twitter, senang debat gitu kayak nggak. Kalau gue dipikir-pikir ngapain sih tanggapin aja. Gitu nggak tahu, pengen aja gitu kayak yang orang nyebelin gitu gua tweetin di ini kayak orang pamer kayak gitu ya. Pamer yuk ke Prancis segala macem, gua ributin. Gua lagi kecil followernya, dia tanggepin, gua ngegedein dong. Iya juga sih. Tapi wah ini singkat aja ya, kalau ceritain panjang. Gua se-effort gua menganalisa apa yang bakal dibalas orang ini. Oke, sampai terpikirkan ke sana. Sampai riset. Misalkan Agnes Monica ngebalas apa aja sih? Oh, berarti kalau mau dibalas apa Agnes Monica, gue harus nanya ini ya. Sampai gitu. Jadi plan future-nya tuh, jadi yang di masa depan akan itu udah terbayangkan plan ini. Dan saya terlatih kata-kata di Twitter, terlatih diksi segala macam. Kalau di IG kan visual, sementara visual gue dulu tahu sendiri nggak bagus-bagus amat. Kalau di Twitter kan kata-kata gitu, lebih diuntungkan saya kalau di Twitter. Gitu sih. Twitter ya. Sepowerful itu Twitter zaman dulu. Tapi di stand up di Garut sendiri kan, berarti jayanya tuh tahun 2000
Atau pas di 2012 tuh 2012 itu masih meraba-raba, masih kokobean lahnya, masih teh mau mencari bentuk. Kita masih datang-datang ke Bobber Cafe Bandung, terus ke Stand Up Fest Jakarta. masih safari lah katanya. Safari, terus lihat YouTube, akhirnya berkembang. Lagian stand up komedi Garut itu awalnya kita bawa dari komunitas Kaskuser Garut. Oh, dari komunitas yang ada stand up Jerok Stars Garut, dari apa gitu, campuran lah. Akhirnya minat dan lain-lain, ikutan stand up Kompas TV. Saya 3 kali ikutan stand up Kompas TV, 3-tiganya kalah. Gitu. Tapi setelah itu saya diundang Metro TV jadi bintang tamu. Oke sih. Tapi sebelum Kompas, Metro dulu atau Kompas dulu. Kompas dulu. Oh. Kompas dulu. Karena saya tahu Kang Soleh Solihun itu di Metro. Ya. Stand up. Tahu Kang Soleh Solihun. yang nawarin saya ke Metro tuh siapa itu ya? Mbak Lani, produsernya. Kalau ke inbox STP mau sidik ya. Mau sidik. Itu kan bisa didadak karena dia sehari sebelumnya. Nah kesini, Riz bisa gantiin Primawan nggak dia? Aduh saya di Garut nggak bisa. Jadi akhirnya karir saya kandas karena saya di Garut. Fokus di Garut. Tapi gimana sih rasanya stand up di Metro TV? Rasanya ya Pressure-nya iya. diungkapkan dalam. Ya kalau nggak grogi lah bohong. Iya sih. Kalau nggak grogi bohong, dan grogi itu bagian dari tanggung jawab. Kalau nggak grogi berarti asal-asalan. Cuman ada yang lucu di studio Metro kan gue ditepuk tanganin, diketawa segala macam. Terus gue turun mau ngerokok di trotoar, ada cewek-cewek cantik pakai mobil. Kan gue deket tukang rujak, mang aing artis aja tadi. Aing tadi syuting kan. Akhirnya keluar brandingnya jadi beda. Aing syuting tadi, aing artis bakal aina TV dagoan. Terus pas balik ada juga penonton. Gue tahu dia nonton gue tadi, ya kelihatannya. Yang TV itu. Karena memang di barisan itu yang paling cantik lah. Ya, langsung kenal dia. Kang minta foto, iya. Namanya siapa? Kok nggak tahu terus lu ngapain minta foto? Tapi kadang kayak suka kesel ya, udah minta foto, nggak tahu kita siapa gitu. Tapi syukurlah ada yang foto gitu ya. Iya. Tapi cuma sampai di situ aja sih. Sisa-sisanya ya kayak misalkan polling, kayak ada acara Jawa Tengah polling. Kalau kalian mau hadirin komika di Semarang, kira-kira komik siapa yang mau kalian tampilin? Ternyata suara gue paling tinggi. Oh gitu? Ya, akhirnya gue terbang ke sana, main di Uniga. Di Uniga sampai jam 6 harus kejar pesawat ke Semarang. Habis Semarang jadi agak tahun-tahun padat lah, tahun-tahun padat. Hotel udah disediain, di luar tiket pesawat 4,5 juta, di luar tiket pesawat segala macam 4,5 juta. Kang, kita cuma punya budget 4,5 juta. Gue dalam hati, di Garut 700 aja. 4,5 juta. Tapi wajah gue gak benar. Ya udahlah nggak apa-apa. Kayak jual mahal gitu ya. Si itu nyaho di Metro TV 500. Oh gitu? 500. Yang senior 1,5 juta. Oh iya. Ada rate-nya lah ya. Ada rate-nya. Gokil sih. Tapi kalau terus-terusan di Jakarta kayaknya kadang terus kalau terus-terusan di Jakarta lu main film apa tuh? Iya sih, tapi ya udahlah. Tapi stand up show di Garut apakah masih ada atau mau diadain lagi? Kalau nggak ada, aku pernah bikin spesial show sendiri. Nah itu Gestok Berbaris namanya. Gerakan 1 Oktober bercanda bareng Aris. Waduh. Tahun 2016. Target 500 tiket, cuma laku 150 tiket. Tapi gue hargai itu. Maksudnya gitu 110 orang malam minggu, di mana rame kafe-kafe di mana-mana. Kalau maunya nonton gue cuma bacot doang gitu. Itu. Ya itu karena promosi yang kenceng juga, terus juga radio juga ambil peran. Tapi sempat ini juga ya apa? Press conference. Disangka menyebarkan komunisme segala macam orang enggak. Komunisme karena itu teh lagi stop teh. Udah omongin itu mah. Udah mah posternya tuh gambar-gambar warna pastel kayak sosialis Eropa itu. Iya. Ya tapi berani ya kamu dulu apa berpikirnya apa kok seberani itu bikin Gistok aja dulu.
Enggak, karena tanggal 1, gue carinya yang libur tanggal 1 Oktober. Pas banget ya. Di stop berangkat 1 Oktober. Jadi bukan maksudnya apa ya, karena liburnya tanggal 1. Tapi gimana nih, stand up di Garut Kang? Gimana? Aku Setelah Akang bikin special show, apakah berpikir lagi stand up show atau pengen ngerangkul anak muda supaya mendorong bikin stand up show gitu, ngerangkul lagi? gue percaya sama anak-anak sih yang sekarang terusin, gue percayalah, dan suka nyamperin juga. Berarti sekarang stand up masih ada nih? Masih ada, open mic aku suka nyamperin juga. Suka di mana tuh kalau saya pengen? Zabir. Jam berapa? Tentang Jam 8-9an lah. jam 9. Nah, itu yang mau nonton ya, jam 8-9 malam di Zabir. Bagaimana tuh Kang? Berarti masih aktif? Enggak, aku udah nggak open mic. Oh, udah nggak betul. Udah cuma nonton doang. Tapi anak-anak masih ada. Akang percayalah gitu ya sama anak-anak yang sekarang gitu. Bukan yang nggak pengen, gue tuh udah butek gue bagi materi itu mah. udah terlalu banyak distraksi. Tapi pandangan anak-anak stand up sekarang di Garut gimana nih? Sarannya atau semangatnya? Sarannya ya jadi diri sendiri, terus harus punya, kan gini lah, di dalam diri kita banyak hal kan. Coba tebelin 3. Lu seorang ayah misalkan, atau lu seorang biker, lu seorang aktivis. Nah, lu cari materi dari 2 di antara itu. Aktivis biker temanya misalkan tentang dinding. Aktivis biker memandang dinding seperti apa? Nanti bakal spesifik. Nanti ketahuan lucunya sebelah mana. Gitu. Pesannya begitu. Tips dari Kang Aris ya. Sebagai founder stand up Garut, guys. Terakhir dari segmen 1 nih. Karena kita nanti di segmen 2 bakal ada games. Itu pasti bakal lebih seru dari segmen 1. Terakhir dari serangkaian tadi MC, terus penyiar, terus anak band juga, Politik. nah iya, anak band, terus stand up, sekarang ke politik. Hal-hal yang tadi sebelumnya itu berpengaruh gak sih cara Akang entah itu memandang politik, entah itu mengkritisi politik? Apakah itu jadi senjata di dunia politik itu sendiri gitu? Saya tuh dan nggak ada yang berubah kok. Ketika saya dari dunia dulu ke dunia sekarang nggak ada yang berubah. Meskipun kolamnya beda. Saya di musik political punk. Saya di siaran closing word. Saya tahu nggak apa? Setiap bersiaran, sejarah dibuat oleh orang yang memenangkan sejarah, maka menangkanlah sejarah. Itu setiap ini. Dan saya selalu bikin. Karena gini, kalau udah baca buku, keresahan saya itu apa? Pengen ngasih tahu orang lain juga, tahu gak sih? Iya. Ya kan kayak gitu kan. Nah, di komedi juga sama. Di musik kan gue juga sebelum manggung kan orasi. Orasi mengenai lirik itu dulu. Kan liriknya kan banyak hardcore segala macam. Iya. Ya harus dijelasin dengan orasi gitu. Kayak kalau jeruji, kami cinta negeri ini, tapi kami benci sistem yang ada. Ingat hanya satu kata, lawan gitu. Keras lah ya itu. Ya, udah gitu saya gabung di FAF kan dulu, Front Anti Fasis. Isinya anak pang semua. Dan komedi sering saya lihat juga sebagai bentuk kritik sosial. Kala berbagai saluran aspirasi tersumbat, komedi itu bisa menjadi penghantar yang berfungsi ganda. Gitu ya? Bisa. Ke atas dia menguncang kemapanan, ke bawah dia menjadi pelepas penat. Menjadi pelepas penat dan rasa frustasi masyarakat. Dan inilah medium baru perlawanan. Iya sih. Medium baru perlawanan. Stand up comedy. Stand up comedy. Tepuk tangan untuk stand up comedy. Teman-teman stand up comedy Garut ya, Kang Aris. Tapi terakhir nih Kang. Enggak semuanya stand up comedy perlawanan ya. Iya. Ini takutnya orang-orang stand up yang enggak politik ya. Iya. Menganggap bahwa stand up comedy enggak gitu juga, yang penting lucu. Emang betul, yang penting lucu. Tapi gue punya misi. Ya, tapi bisa dijadikan alat. Iya, bisa maksudnya media gitu untuk jadi maksudnya ketika orang dengan orasi udah bosen, orang dengan audiensi udah nggak ngerti, nggak masuk, ya dengan stand up comedy lebih masuk. Iya lagi gitu. Iya lagi. Iya lagi. Kalau dulu bukan iya lagi. Gimana?
Iya juga ya. Iya juga ya. Ya kan kayak materi-materi si Soleh, Iya, iya. Panji, terus juga seminar Silly Boy pernah nonton? Belum. Wah, kalau lu harus nonton tuh. Terus ya. Adriano Colby seminar Silly Kalau Boy. ada anak kopi nonton. Wah, itu harus ya itu kritik sosialnya bener-bener. Ya, Jadi salah satu contohnya mereka lah gitu. artinya dia ada movement, ada value yang disampaikan, nggak cuma lucu doang, Betul. nggak cuman dia tuh lucu gitu, nggak gitu. Maksudnya ada value yang ya artinya kan kita hidup tuh punya keresahan dong, entah itu disampaikan di musik, di siaran, di stand up comedy, ya semuanya disampaikan di situ. Kalau kita cari lucunya doang, hambar. Iya, harus ada value Ada lagi value yang lain. tawarkan. Hambar kok. Kalau kita, maksudnya gini, kalau kita berkarya sesuai pasar tuh hambar. Ngikutin pasar mulu. Hambar. Kita tidak perlu terkenal Raffi Ahmad atau terkenal siapa gitu. Tapi yang penting ada orang yang mau membeli tiket walaupun 150. Ya, di stok ya. Nggak perlu terkenal amat, yang penting ada orang yang mau ngeluarin duitnya. Makanya gua nutup acara. Terima kasih yang udah beli tiket. Berkat kalian, anak saya beli sepatu baru. Iya. Closing statementnya kayak gitu. Iya. Dan uang yang kalian bayarkan untuk tiket akan saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi saya sendiri. Lebih baik jujur daripada pura-pura donasi padahal untuk diri sendiri. Kita kalian kabur lagi yuk. Ya itu lah segmen 1 gokil sih dari sebenarnya masih banyak yang pengen tanyain, tapi nanti bakal ada surprise dari Garut Voice ya. Surprise-nya apa? Yang pasti berhubungan sama Kang Aris. Tunggu aja. Deg-degan saya. Tunggu aja. Ada surprise ya pokoknya mah. Yang pengen banyak saya tanyain ya nanti akan terjawab. Minum duluan deg-degan saya. Gitu. Di segmen 1 udah beres. Nanti di segmen 2 kita akan balik lagi dengan game seru, game di luar nalar, game yang membuat kalian tercengang-cengang aja. Saya juga pas lihat, wah, kok gini gitu. Apa ya? Gua penasaran apa sih? Apa sih? Iya, out of the box gitu apa? Enggak, bakalnya. Oh, nanti aja ya. Iya, nanti aja. Ya. Gua penasaran nih. Penasaran. Ya, oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Goks.